Banyak yang bilang, menikah hanya untuk yang muda. Tapi bagaimana jika kebahagiaan justru datang di usia 60 tahun? Apakah masih pantas? Apakah masih bisa bahagia? Dan bagaimana cara menjalaninya dengan tenang, dewasa, dan penuh makna? Jawabannya akan membuat Anda tersenyum sampai akhir video ini. Assalamualaikum. Halo sahabat inspiratif. Semoga hari ini selalu dipenuhi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika topik ini bermanfaat. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya yang membahas kehidupan, keluarga, dan kebahagiaan di setiap fase usia. Menikah kembali di usia 60 tahun bukan tentang mengulang masa lalu, melainkan tentang menciptakan masa depan yang lebih tenang dan penuh pengertian. Video ini akan membahas panduan dan tips penting agar pernikahan di usia matang bisa berjalan harmonis, saling menghargai, dan membawa kebahagiaan lahir batin. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena setiap poinnya sangat berharga. 1. Luruskan niat dan tujuan menikah. Menikah kembali di usia 60 tahun adalah keputusan besar yang perlu dilandasi niat yang matang dan jujur. Pada fase kehidupan ini, pernikahan bukan lagi tentang pencapaian status sosial atau tuntutan lingkungan, melainkan tentang kebutuhan akan kebersamaan, ketenangan, dan dukungan emosional. Oleh karena itu, meluruskan niat menjadi langkah awal yang sangat penting. Wanita yang menikah di usia matang perlu memahami bahwa setiap orang membawa latar belakang, pengalaman, dan perjalanan hidup yang berbeda. Niat menikah sebaiknya berfokus pada keinginan untuk saling menemani, saling menguatkan, serta menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Dengan niat yang lurus, pernikahan akan terasa lebih ringan dan jauh dari ekspektasi yang berlebihan. Tujuan pernikahan di usia 60 tahun juga perlu disepakati bersama pasangan. Apakah ingin membangun rumah tangga yang tenang, berbagi kegiatan sederhana, atau saling mendukung dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan? Pembicaraan ini sebaiknya dilakukan sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Ketika niat dan tujuan sudah sejalan, hubungan akan terbangun dengan rasa saling percaya. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, karena yang dibutuhkan adalah kehadiran yang tulus. Dengan fondasi niat yang baik, pernikahan di usia senja dapat menjadi sumber kebahagiaan yang stabil dan penuh makna. 2. Terbuka dengan kondisi diri dan pasangan. Keterbukaan adalah kunci utama dalam pernikahan di usia 60 tahun. Pada tahap ini, setiap individu tentu memiliki kondisi fisik, kebiasaan, serta pengalaman hidup yang beragam. Bersikap terbuka bukan berarti membuka hal-hal pribadi secara berlebihan, melainkan menyampaikan hal penting yang perlu diketahui pasangan. Membicarakan kondisi kesehatan, rutinitas harian, serta batasan diri adalah bentuk kedewasaan dalam membangun hubungan. Dengan saling mengetahui kondisi masing-masing, pasangan dapat menyesuaikan diri dan menghindari kesalahpahaman. Keterbukaan juga membantu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, keterbukaan tentang harapan dan kekhawatiran juga sangat penting. Wanita yang menikah di usia matang sebaiknya berani menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang perlu dijaga bersama. Komunikasi yang jujur akan memperkuat ikatan emosional dan membuat hubungan lebih harmonis. Dengan sikap terbuka, pasangan dapat saling mendukung tanpa merasa terbebani. Tidak ada ruang untuk prasangka, karena semua dibangun di atas kejujuran. Inilah yang menjadikan pernikahan di usia 60 tahun terasa lebih tenang, dewasa, dan penuh pengertian. 3. Bangun komunikasi dewasa dan saling menghargai. Komunikasi yang dewasa menjadi pondasi utama dalam pernikahan usia matang.
Di usia 60 tahun, setiap individu telah melalui berbagai pengalaman hidup, sehingga perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Kunci keharmonisan terletak pada cara menyikapi perbedaan tersebut. Komunikasi dewasa berarti berbicara dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Saat terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya dibahas secara santai tanpa emosi berlebihan. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan tanpa meninggalkan rasa tidak nyaman. Saling menghargai juga menjadi bagian penting dari komunikasi. Menghargai pendapat pasangan, kebiasaan yang sudah terbentuk, serta pilihan hidupnya akan menciptakan hubungan yang sehat. Tidak perlu memaksakan perubahan besar, karena di usia matang, kenyamanan adalah prioritas. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, hubungan akan terasa lebih hangat dan stabil. Pasangan akan merasa dihargai dan diterima apa adanya. Inilah yang membuat pernikahan di usia senja menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan sumber tekanan. 4. Jalin hubungan baik dengan keluarga besar. Menikah di usia 60 tahun berarti menyatukan dua kehidupan yang telah memiliki keluarga masing-masing. Anak, cucu, serta kerabat besar menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan keluarga besar adalah hal yang sangat penting. Sikap terbuka, sopan, dan penuh pengertian akan membantu menciptakan suasana yang harmonis. Tidak perlu memaksakan kedekatan secara instan, karena hubungan yang baik membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah menunjukkan niat baik dan rasa hormat kepada semua pihak. Wanita yang menikah kembali di usia matang sebaiknya menjaga komunikasi yang santun dan tidak mencampuri urusan keluarga secara berlebihan. Dengan sikap bijaksana, keluarga akan merasa dihargai dan lebih mudah menerima kehadiran pasangan baru. Hubungan keluarga yang harmonis akan memberikan dukungan emosional yang besar. Suasana yang rukun akan membuat pernikahan terasa lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Pada akhirnya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun kebersamaan dalam lingkup yang lebih luas. 5. Atur kehidupan bersama secara fleksibel. Kehidupan bersama di usia 60 tahun perlu diatur dengan fleksibel dan penuh pengertian. Setiap individu memiliki kebiasaan dan ritme hidup yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penyesuaian perlu dilakukan secara perlahan dan tanpa paksaan. Fleksibilitas berarti memberi ruang bagi pasangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak semua kebiasaan harus diubah, cukup disesuaikan agar bisa berjalan seiring. Dengan sikap ini, kehidupan bersama akan terasa lebih nyaman dan minim konflik. Pembagian peran juga perlu dibicarakan dengan santai. Tidak ada aturan baku. Yang terpenting adalah saling membantu dan memahami kemampuan masing-masing. Kehidupan rumah tangga di usia matang seharusnya menjadi tempat beristirahat, bukan beban tambahan. Dengan pengaturan yang fleksibel, pasangan dapat menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Setiap hari dijalani dengan rasa saling menghargai, sehingga pernikahan menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan. 6. Fokus pada kesehatan dan kualitas hidup. Di usia 60 tahun, kesehatan menjadi aset yang sangat berharga. Menikah di usia matang berarti saling menjaga dan mendukung agar kualitas hidup tetap baik. Fokus pada kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap pasangan. Menjalani pola hidup seimbang, seperti menjaga pola makan, beristirahat cukup, dan melakukan aktivitas ringan bersama, dapat mempererat hubungan. Kegiatan sederhana seperti berjalan pagi atau menikmati waktu santai bersama dapat memberikan manfaat fisik dan emosional. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Lingkungan rumah yang tenang, komunikasi yang positif,
dan suasana saling mendukung akan membantu menjaga ketenangan pikiran. Dengan demikian, kehidupan bersama terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Ketika kesehatan dan kualitas hidup terjaga, pernikahan di usia senja akan menjadi perjalanan yang penuh rasa syukur. Kebahagiaan tidak datang dari hal besar, melainkan dari perhatian kecil yang dilakukan setiap hari. 7. Nikmati kebersamaan tanpa tekanan. Pernikahan di usia 60 tahun seharusnya dijalani tanpa tekanan dan tuntutan berlebihan. Tidak ada target tertentu yang harus dicapai, karena tujuan utamanya adalah menikmati kebersamaan. Kehadiran pasangan menjadi sumber kenyamanan dan ketenangan. Menikmati kebersamaan bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana, seperti berbagi cerita, menikmati waktu luang, atau melakukan aktivitas ringan bersama. Kesederhanaan inilah yang justru menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Tanpa tekanan, hubungan akan terasa lebih hangat dan alami. Setiap momen dijalani dengan rasa syukur dan saling menghargai. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap perjalanan hidup memiliki keunikan tersendiri. Dengan menikmati kebersamaan apa adanya, pernikahan di usia senja akan menjadi fase kehidupan yang paling damai. Inilah bukti bahwa kebahagiaan tidak dibatasi oleh usia, melainkan oleh cara kita menjalaninya. Menikah lagi di usia 60 tahun bukanlah hal yang salah atau terlambat. Justru, ini bisa menjadi fase kehidupan yang paling damai dan penuh makna. Dengan niat yang tulus, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghargai, kebahagiaan bisa hadir di usia berapapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberi inspirasi dan semangat untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan.